Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, balik lagi ke Kamar Kisah. Kali ini Kamar Kisah akan menceritakan kisah Malaikat Jibril menyumpal mulut Firaun dengan tanah. Oke, kita langsung ke kisahnya. Panjang lebar Al-Quran mengisahkan sosok Firaun, sikap berlebihan, kekejaman, tirani, dan penentangannya terhadap kebenaran. Al-Quran juga mengabarkan bagaimana Allah menurunkan azab pedih kepadanya dan bala tentaranya. Azab itu berupa penenggelaman dan pembinasaan. Saat Allah menurunkan azab itu, rupanya malaikat Jibril hadir menyaksikan. Karenanya, penghulu para malaikat itu mengisahkan kepada Nabi SAW bahwa sewaktu Firaun ditenggelamkan dan mengucapkan, "Aku beriman kepada tiada Tuhan selain yang diimani oleh kaum Bani Israel," dirinya langsung memasukkan tanah dari dasar lautan ke dalam mulut Firaun. Tujuannya agar raja kejam itu tidak mengucapkan kalimat tauhid La ilaha illallah, sebab jika mengucapnya Firaun takut diliputi rahmat Allah dan taubatnya diterima. Hal itu sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Tirmizi dari Ibnu Abbas. Dalam riwayat tersebut, Nabi SAW menuturkan, sewaktu Allah menenggelamkan Firaun, ia mengucapkan, "Aku beriman bahwa tiada Tuhan kecuali yang diimani kaum Bani Israel." Al-Quran Surat Yunus. Kemudian malaikat Jibril berkata kepada Rasulullah SAW, "Wahai Muhammad, seandainya engkau melihatku kala itu aku mengambil tanah hitam dari dasar lautan, lalu memasukkannya ke dalam mulut Firaun karena takut diliputi oleh rahmat." Dalam riwayat lain disebutkan, sesungguhnya malaikat Jibril memasukkan tanah ke dalam mulut Firaun karena takut Firaun mengucapkan La ilaha illallah atau Jibril takut Allah merahmatinya. Hadis di atas diriwayatkan oleh At-Tirmizi. Hadis ini disandarkan kepada riwayat Al-Tirmizi, Ahmad Ibnu Jarir, dan Abu Dawud Al-Tayalisi. Berdasarkan riwayat di atas, apa yang dilakukan malaikat Jibril sejatinya ekspresi kekesalannya terhadap sosok yang melampaui batas dalam berbuat kekufuran dan kerusakan, memerangi ajaran tauhid, dan memfitnah orang-orang beriman. Mengapa malaikat Jibril tak menginginkan Allah merahmati dan mengampuni Firaun? Jawabannya, karena Firaun adalah sosok yang melampaui batas, hingga Nabi Musa alaihissalam habis kesabaran dan pernah berdoa agar hatinya dan hati bala tentaranya dikunci mati, hartanya dibinasakan, dan mereka tidak beriman hingga melihat siksaan yang pedih. Sebagaimana dilansir Al-Quran, Musa berkata, "Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau telah memberi kepada Firaun dan pemuka-pemuka kaumnya perhiasan dan harta kekayaan dalam kehidupan dunia. Ya Tuhan kami, akibatnya mereka menyesatkan manusia dari jalan Engkau. Ya Tuhan kami, binasakanlah harta benda mereka dan kunci matilah hati mereka, maka mereka tidak beriman hingga mereka melihat siksaan yang pedih." Al-Quran Surat Yunus. Lihat, Syekh Umar Sulaiman Sahih Al-Qasah Al-Nabawi. Beberapa pelajaran penting yang dapat dipetik dari hadis di atas adalah 1. Betapa besarnya rahmat Allah sampai-sampai malaikat Jibril sebagai makhluk yang paling mengetahui zatnya merasa takut jika rahmatnya meliputi Firaun dan mengucap kalimat tauhid La ilaha illallah sewaktu ditenggelamkan. Kedua, betapa besarnya keutamaan kalimat tauhid sehingga malaikat Jibril pun takut Allah merahmati Firaun yang kufur berkat kalimat tersebut. Bagaimana jika diucapkan oleh seseorang hamba yang sehat imannya dan percaya kepada kalimat tersebut, tak diragukan lagi mengucapkannya melahirkan pahala dan balasan yang besar. Yang ketiga, betapa besarnya murka malaikat terhadap orang-orang yang kejam dan kufur. Tak heran jika malaikat Jibril sampai memasukkan tanah ke dalam mulut Firaun sewaktu azab penenggelaman diturunkan kepadanya. Yang keempat, kesabaran seorang hamba terbatas. Begitu pula kesabaran Nabi Musa alaihissalam. Ia sempat berdoa agar harta Firaun dan para pengikutnya dibinasakan dan hati mereka dikunci mati. Yang kelima, tanpa didasari keimanan, amanah, kekuasaan, dan kekayaan potensial melahirkan kesombongan, kesesatan, dan kebinasaan. Yang keenam, kisah ini juga mengatakan bahwa keimanan adalah sisa-sisa dan pintu taubat akan ditutup saat azab diturunkan, sakaratul maut atau hari kiamat, kecuali Allah menghendaki lain. Wallahu alam. Mungkin segitu saja kisah dari Firaun yang disumpal mulutnya oleh
Malaikat Jibril. Terima kasih telah menonton video ini dan semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.